Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Rengiwur. Di sini saya akan mempresentasikan bibliografi saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Demokratis Terhadap Perkembangan Self-Efficacy Remaja Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur. Nah, kemudian di sini ada problem saya ada dua, yaitu berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita Lailatul Mubarak untuk penelitian selanjutnya. Jika ingin meneliti dengan judul yang sama, maka perlu diperluas untuk pengembangan sampel. Tidak harus di kalangan tingkat pertama atau SMP saja, namun bisa di kalangan SMA atau perguruan tinggi. Nah, kemudian teori yang membahas tentang pengaruh pola asuh demokratis ini terhadap perkembangan self-efficacy itu efek remaja itu belum banyak ditemukan pada riset-riset terkini. Kemudian di sini ada research question-nya, apa ada pengaruh pola asuh demokratis terhadap perkembangan self-efficacy remaja sekolah menengah atas atau SMA di Jakarta Timur? Kemudian di sini ada background research-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah bergantung pada eh, membut- manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, bergantung dan membutuhkan bantuan orang lain seperti orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Akan tetapi, selama proses perkembangannya, manusia itu dituntut untuk hidup mandiri. Kemandirian ini merupakan suatu sikap yang diperoleh secara kumulatif melalui proses yang dialami seseorang dalam perkembangannya. Nah, di mana dalam proses menuju kemandirian ini, individu belajar untuk menghadapi berbagai situasi dalam lingkungan sosialnya sampai ia mampu berpikir dan mengambil tindakannya yang tepat dalam mengatasi situasi tersebut. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan anak adalah lingkungan keluarga atau pola asuh. Nah, orang tua pola asuh orang tua merupakan sejumlah model atau bentuk perubahan ekspresi dari orang tua yang dapat mempengaruhi potensi genetik yang melekat pada diri individu. Nah, penting nih bagi orang tua untuk menerapkan pola asuh yang baik untuk perkembangan anak untuk mengontrol kehidupan sosialnya. Nah, jenis-jenis pola asuh itu ada beberapa ya. Salah satu yang saya bahas adalah pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini remaja boleh mengemukakan pendapat sendiri, mendiskusikan pandangan-pandangan mereka dengan orang tua, melakukan pengawasan, tapi orang tua sini melakukan pengawasan dan bimbingan dalam hal mengambil keputusan terakhirnya. Nah, bila diperlukan persetujuan orang tua. Nah, dalam hal ini peran orang tua itu dalam mengasuh anak yang bersifat bimbingan biologis, pemberian alasan terhadap aturan sangatlah besar dalam proses pembentukan kemandirian anak. Nah, kemudian pada kenyataannya kebanyakan remaja bersifat ambivalen saat menghadapi perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi ini membuat remaja itu tidak yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Padahal seharusnya pada fase ini mereka tuh harus mampu menerima dirinya sendiri dan punya kepercayaan diri terhadap kemampuannya sehingga remaja ini tuh harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka tuh akan mampu menjalani dan melakukan perubahan yang ada dalam dirinya atau dikenal dengan self efficacy. Nah, kemudian sini ada elaborasi. Nah, elaborasi pola asuh orang tua mempunyai peran yang nyata dalam membentuk karakter mandiri anak. Previous studi toleransi yang berlebihan, begitupun dengan pemeliharaan yang berlebihan dari orang tua yang terlalu keras kepada anaknya dapat menghambat kepercayaan atau pencapaian kemandiriannya. Nah, setiap pola asuh yang diterapkan pada anak itu akan memberikan dampak dan pengaruh yang berbeda. Nah, menurut pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal yang baru, dan kooperatif terhadap orang-orang lain. Nah, pola asuh begitu sangat penting nih perannya untuk tumbuh kembang anak, khususnya bagi remaja di mana mulai terbentuknya self-efficacy. Nah, jika remaja terlalu sering menetapkan standar yang terlalu tinggi yang dianggap sempurna sehingga bila tidak dapat mencapai standar tersebut maka mempengaruhi self-efficacy-nya yang dimiliki oleh remaja tersebut. Nah, keyakinan akan kemampuan diri sendiri itu untuk memproduksi perilaku yang dibutuhkan untuk menghadapi masa sulit itu disebut dengan self efficacy. Nah, self efficacy diri efikasi diri atau self efficacy ini tuh berkembang secara teratur. Awalnya dari pertumbuhan efikasi diri dipusatkan pada orang tua, kemudian dipengaruhi oleh saudara kandung, teman, sebaya, orang dewasa lainnya. Nah, itu menurut Bandura dalam Mahardika 2012. Nah, kemudian di sini ada previous studies pada penelitian yang pertama yang telah dilakukan lakukan pada tahun 2012 dengan judul Individual Psychology, Lifestyle, and Parenting Style in Lithuania Parents of 6 to 20 years old, membahas tentang hubungan konstruk kepribadian gaya hidup yang diusulkan dalam teori psikologi individu dan gaya pengasuh berdasarkan model pengasuh Baumrind. Nah, temuan ini menjelaskan prognostik yang paling relevan terkait dengan skala utama ketertarikan sosial dan menginginkan pengakuan dan skala pendukung kekerasan. Nah, perjuangan untuk kesempurnaan dan kelembutan yang terkait dengan gaya pengasuh otoratif dan otoriter. Nah, yang kedua, penelitian yang kedua ini
dilakukan pada tahun 2014, mohon maaf, dengan judul Perspection of Parenting Style and Their Association with Mental Health and Life Satisfaction Among Urban Indonesian Adolescents, membahas tentang hubungan antara gaya pengasuh ibu ayah dengan kesejahteraan psikologi di kalangan remaja Indonesia. Nah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tipologi gaya pengasuh BAMRIN memiliki pengaruh kuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh otoriter tidak terkait dengan hasil apapun. Selain itu, penelitian ini mengonfirmasikan temuan Barat tentang efek positif dari pola asuh otoriter, tetapi tidak meniru asosiasi negatif dari pola asuh otoriter. Nah, kemudian ada yang ketiga, penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2020 dengan judul Helicopter Parenting and College Student Psychology Maladjustment, The Role of Self-Control and Living Argument ingin memperluas penelitian saat ini untuk menyelidik bagaimana dan dalam kondisi apa pola asuh helikopter terkait dengan ketidakmampuan penyesuaian psikologis mahasiswa dengan memberikan mediator potensial mengendalikan diri dan pengatur hidup moderator kontekstual. Nah, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pola asuh otoriter tidak terkait dengan hasil apapun. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu penelitian telah dilakukan pada tahun 2012 dengan judul Parenting Style and Self-Efficacy of Adolescent Malaysia Skenario, dengan fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya pengasuh yang otoritatif, otoritarian, dan permisif terhadap tingkat self-efficacy remaja. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pengalaman anak-anak di lingkungan mereka, khususnya rumah, dikaitkan dengan domain yang luas dari perkembangan mereka seperti perilaku sosial dan self-efficacy. Nah, kemudian yang kelima, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul Human Evolution and Culture in Relationship to Shame in the Parents' Role Implication for Psychology and Psychotherapy, dengan fokus mengulas berbagai tema inti yang terkait dengan area yang kurang diselidiki, khususnya rasa malu orang tua terhadap perkembangan anak. Kemudian selanjutnya di sini ada metode. Ini ada metodenya, method and participant, desainnya quantitative method, operational definition-nya pola asuh demokratif. Nah, pola asuh demokratif ini adalah kedudukan antara anak dan orang tua sejajar. Nah, suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Nah, sedangkan self-efficacy ini adalah keyakinan seorang individu mengenai kemampuan dalam mengorganisasi dan menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, kemudian sini ada data collection atau instrumennya itu pola asuh demokratif ini menggunakan skala pola asuh demokratis orang tua yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi dari skala yang disusun oleh Setiawan 1997. Kemudian skala untuk mengukur self-efficacy menggunakan skala General Self-Efficacy Scale yang dikemukakan oleh Searchwalzer dan Jerusalem. Kemudian sini populasinya adalah seluruh remaja sekolah menengah atas di Indonesia, sampelnya adalah remaja sekolah menengah atas di Jakarta. Kemudian di sini data analysis-nya adalah correlation regression analysis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.